Ketentuan ini sudah dirilis beberapa tahun yang lalu oleh OJK untuk memperkuat permodalan perbankan nasional. Jadi banyak sekali bank-bank yang tempo hari masih ratusan miliar ya dana modalnya, akan tetapi dengan ketentuan ini harus meningkatkan ke 3 triliun di akhir tahun 2022. Dan kita ketahui dari seluruh perbankan di Indonesia mungkin ada belasan yang belum memenuhi kebutuhan ini, dan kami menghimbau dan kami terus memberikan dorongan supaya dipenuhi sampai akhir tahun ini. Baik, kita tahu konsekuensinya ini cukup ketat juga mulai dari merger paksa turun menjadi BPR hingga dilikuidasi. Tanggapan dari Perbanas terkait dengan konsekuensi ini seperti apa? Ya memang secara peraturan memang kalau tidak dipenuhi dalam akhir tahun ini 3 triliun ya turun menjadi BPR. Akan tetapi saya rasa banyak sekali dari teman-teman di perbankan yang belum memenuhi ketentuan tersebut sedang berupaya dalam 1,5 bulan ini untuk memenuhi 3 triliun minimum capital tersebut. Jadi kita tahu juga ada beberapa rights issue yang sedang digelar atau akan segera digelar. Ada beberapa injection dari capital yang sedang diupayakan, dan mudah-mudahan dari belasan ini hampir semuanya akan memenuhi modal tersebut. Dari pantauan Perbanas, apa saja yang menjadi kendala bank umum ini belum juga bisa memenuhi ketentuan tersebut? Ya kalau kita ketahui, seperti saya katakan tadi, 2, 3 tahun yang lalu tuh masih banyak yang ratusan miliar saja. Ini mungkin buah dari Pakto 88 di mana ketentuan permodalan masih sangat sedikit dalam rangka diregulasi perbankan, dengan berjalannya waktu minimumnya menjadi 100 miliar dan sekarang menjadi 3 triliun. Jadi lompatan itu cukup tinggi untuk teman-teman yang di buku 1 dan beberapa di buku 2 tempo hari. Akan tetapi kita mengerti bahwa dari OJK ini adalah misi untuk penguatan permodalan seluruh perbankan. Kita ketahui juga sekarang permodalan perbankan di Indonesia sekitar mungkin rata-rata 23-24%, jadi sangat baik, dan bagaimana kita bisa meningkatkan permodalan tersebut sehingga kita bisa tahan banting istilahnya. Karena banyak sekali tantangan, banyak sekali global situation yang mungkin kita sangat akan rentan terhadap shock-shock tersebut. Jadi penguatan dari sektor perbankan akan menjadi salah satu sektor fundamental yang baik untuk kelangsungan perekonomian Indonesia ke depannya. Baik, Pak Tigor, OJK menegaskan tidak akan memberikan tambahan waktu lagi. Dan berdasarkan pantauan Perbanas hingga saat ini, apakah ada potensi ada bank umum yang akan turun menjadi BPR? Ya, seperti kita tadi diskusikan kan, entah itu turun menjadi DPR atau merger secara paksa, atau yang paling worst-nya dilikuidasi. Kalau kita melihat sih kebanyakan dari mereka mudah-mudahan dapat memenuhi kebutuhan permodalan tersebut. Ya kita tahu sendiri di Indonesia ini banyak sekali kejadian di injury time ya. Di injury time banyak sekali, mudah-mudahan dalam 1,5 bulan ini akan terjadi pemenuhan modal tersebut. Tapi bisa jadi ada 1, 2 bank yang tidak akan memenuhi kebutuhan tersebut dan terpaksa menurut peraturan OJK itu akan diturunkan menjadi BPR kalau tidak mendapatkan kesempatan untuk merger dengan bank lain. Baik, Pak Tigor, apakah Perbanas berharap ada relaksasi yang memungkinkan apabila ternyata ada investor yang sudah memberikan komitmen tapi memang uangnya belum diturunkan, ini ya bisa juga tidak dikenakan konsekuensi? Ya kalau secara peraturan OJK juga sudah cukup jelas bahwa akhir tahun ini adalah deadline-nya. Tapi memang kalau misalnya ada sesuatu yang sangat pasti, eee, mungkin ditaruh di escrow atau struktur yang lain dan sebagainya, tapi ketentuan itu memang sangat pasti, saya rasa itu bisa dibicarakan dengan OJK. Mereka nggak terlalu, saya rasa sangat terbuka bila pada opsi-opsi tersebut adalah real ya. Tapi kalau memang ini sesuatu yang diangan-angan saja dan akan terjadi tapi tidak ada sesuatu yang konkret, saya rasa itu akan menjadi sangat sulit.
Artinya Perbanas masih berharap adanya relaksasi dan memungkinkan adanya relaksasi ini dari OJK? Kalau saya bilang sih secara peraturan memang udah jelas, akhir tahun tahun ini harus dipenuhi yang 3 triliun tersebut. Jadi relaksasi itu tidak akan terjadi. Akan tetapi kalau case per case basis, misalnya uangnya sudah datang, tapi belum masuk sebagai modal, saya rasa itu bisa dibicarakan dengan OJK. Akan tetapi secara umumnya peraturan tersebut adalah, by Desember 2022 tidak akan ada relaksasi sama sekali.